Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, baru saja kita melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sholat dalam konteks kajian akademik sangatlah banyak sekali hikmahnya. Dari mulai skripsi sudah ada, tesis juga sudah ada, disertasi juga sudah ada. Perspektif pendidikan, kajian tentang sholat itu sangat bermanfaat untuk seorang hamba ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan bahwa dengan sholat hati seorang hamba akan semakin tenang dan tidak ada pihak, tidak ada seseorang pun yang menenangkan kecuali hatinya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian TV-mu yang berbahagia, sholat memang secara individu seorang muslim itu adalah kebutuhan. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana ketika kita kerja, berangkat pagi, pulang malam, terus kita laksanakan setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, bahkan Senin sampai dengan Sabtu, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, yang pada ujungnya ketika kondisi seperti itu dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada pengisian rohani, pendekatan kepada Allah secara lebih serius, maka bisa terjadi yang namanya split personality, pecah kepribadian. Spiritualnya merasa kering, rohaninya merasa kosong. Maka di berbagai perkotaan sangat wajar banyak kajian-kajian keislaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan rasa haus spiritual. Misalnya kita bisa lihat di Masjid Istiqlal Jakarta ada kajian setiap hari Sabtu. Di Cepete ada kajian yang dimotori oleh seorang tokoh, bahkan imam besar juga sudah tampil di sana. Di berbagai majelis taklim yang dipimpin oleh habaib juga sudah banyak. Di Tangerang juga sudah banyak. Di berbagai kota besar tumbuh kajian-kajian keislaman dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengisi kekosongan spiritual, khususnya kepada orang-orang yang ada di daerah perkotaan, kepada orang-orang yang ada di daerah kaum urban. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat sebagai penolong. Ista'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sholat kita sebagai penolong kita untuk lebih khusyuk berzikir kepada Allah, lebih khusyuk kita bekerja di lapangan, karena kerja itu juga bagian daripada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kerja pada hakikatnya adalah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita sama-sama jadikan sholat sebagai pendekatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pendekatan spiritual, sholat juga ada nilai pendekatan secara sosial. Bagaimana ketika kita menghamparkan sajadah, pada hakikatnya kita sedang menghamparkan sebuah cahaya. Pada hakikatnya kita sedang menghamparkan persaudaraan. Apalagi sholat berjamaah tiap hari di masjid. Ketika kita merapatkan saf misalnya, di situ ada yang namanya persaudaraan. Rasa persaudaraan akan terpupuk karena ada merapatkan saf.
tidak ada sholat yang direnggangkan safnya kecuali dalam kondisi COVID sekarang ini. Nah, pada normalnya ketika saf dirapatkan itu akan terjadi yang namanya penyatuan hati jamaah yang sedang sholat. Ya. Wudhu misalnya, ketika kita berwudhu, sholat mendidik kita untuk bersikap bersih. Kita mengambil wudhu, basuhkan ke muka kita. Ketika air nempel di muka kita, pada dasarnya muka kita sedang dipijit, sedang direfleksi. Maka ketika air menyentuh kepada kulit, kita basuh, kita gosok-gosok sedikit, maka di situ ada yang disebut dengan perubahan kimiawi. Ada terjadi yang namanya secara medis, terjadi yang namanya vasodilatasi, terjadi pelebaran pembuluh darah. Ketika terjadi pelebaran pembuluh darah, maka darah kita mengalir dengan lancar, jantung kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi jernih, dan sikap tanduk kita menjadi terarah dan lebih fokus lagi. Jamaah sekalian, TVmu yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam konteks sosial mempunyai ranah pendidikan yang sangat penting untuk kita bersama. Karena setiap hari kita sholat, ketemu dengan jamaah dari berbagai tempat. Tetangga kita ketemu di masjid. Sholat pada hakikatnya sedang membentangkan kebersamaan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Jadi mukmin dan mukmin itu satu sama lain harus saling menguatkan, dan sholat sebagai miniatur untuk menguatkan persaudaraan itu. Siapapun ia, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau pengusaha, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang biasa, ketika sholat semua sama saja. Tidak ada yang namanya istilah pejabat harus di depan, tidak ada. Kecuali mungkin ada protokol yang harus ngatur dalam rangka untuk mencari sebuah keamanan pejabat itu. Tidak ada sholat harus mengharuskan pejabat di depan. Tidak ada yang namanya sholat mengharuskan seorang yang kaya harus di depan, tidak. Tapi siapapun yang pertama datang, siapapun yang pertama tiba di masjid, maka ialah berhak untuk menempati saf yang pertama. Ini artinya sholat mendidik kita untuk supaya lebih egaliter, sepadan, sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada presiden, tidak ada menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sholat. Sujud sama rendah, berdiri sama tinggi, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang kaya yang tidak sujud dalam sholat. Tidak ada seorang presiden pun di dunia ini yang tidak sujud, tunduk di sajadah yang tercinta, tidak ada. Semua sama. Pejabat, mau miskin, mau orang kaya, mau siapapun, semua dalam kondisi sama. Jadi sholat mendidik kita untuk bersikap egaliter, bersikap sepadan, bersikap sama, bersikap sederajat. Oleh karena itu, ketika ada orang yang saling menunjukkan keunggulannya, yang saling merendahkan, pada dasarnya dia sedang merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian TVmu yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat ini sebagai ruh pendidikan ruhani kita, sebagai ruh pendidikan sosial kita. Karena kita tiap hari bergaul dengan tetangga, bergaul dengan rekan kerja, bergaul dengan keseharian, dengan tetangga, dengan semua, dengan orang-orang yang kita temui, itu adalah pada dasarnya sholat mendidik kita untuk bersikap sosial. Ketika imam sholat salah, kita tegur. Bukan berarti menegurnya dalam merasa dalam merasa untuk tidak senang, bukan. Tapi dalam rangka kewajiban makmum, ketika melihat imam salah maka kewajiban ditegur. Begitupun sebaliknya, ketika makmum ada yang salah, maka sebaiknya yang melihat bisa dikondisikan, atau yang renggang bisa dirapatkan dengan cara mengambil kode. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hikmah sholat pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.